Halo sayang kucinta Kumajamaikeku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku lagi berada di desa Karanggading, tepatnya di rumah Wak Koyah, ya, emaknya dari Yani. Dan hari ini kita akan mengulik dan melihat isi di balik dinding rumah ini. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Oke guys, kalau gitu langsung aja kita lihat di balik dinding rumah ini. Ayo. Assalamualaikum. Boleh masuk, Pak? Boleh aja. Assalamualaikum. Awas runtuh ya. Itulah. Nah, sangat memprihatinkan sekali guys. Pokoknya tinggal sama siapa di sini, Pak? Itu nggak sama sesama lah. Sama sana aja berdua. Jadi kalau kita masuk ke dalam, ini yang langsung kita dapat tuh langsung tempat masaknya. Jadi Wak Koyah masaknya di sini tuh. Iyalah di situ loh, masak pakai kayu. Nggak takut oh ini dia double sama dilapisi sama si asbes ini supaya nggak kebakar lantainya guys. Ini tuh sangat memprihatinkan sekali guys. Dan kita juga bingung aku tuh bingung mau dari mana mulainya karena ngelihat tempatnya sangat-sangat. Wak, boleh aku nanya-nanya, Wak? Jadi Ya, tanya. di daerah-daerah sini ini keluarga Wak semua? Ya. Iya. Dan ini udah berapa lama dibuat ini rumahnya? Ini udah sesana yang kelas SMP ini lah Kak. Baru dibuat? Hmm. Jadi kok udah? Entah nggak tahu kayak gini. Tinggalnya cuma berdua aja. Pantesan semalam aku bilang sama Wak mau bawa Yani ke sini. Jadi guys, aku mau kenalin ke kalian bahwa yang belum tahu kalau Wak Koyah ini tuh mamanya Yani. Jadi aku bilang berkali-kali mau ngebawa si Yani ke sini tinggal sama Wak Koyah dan dia bilang rumahnya udah mau runtuh. Itulah yang membuat dia mungkin berat untuk membawa si Yani ke sini karena rumahnya udah mau runtuh. Jadi aku mau nanya-nanya lagi ya Wak ya. Jadi kamar mandinya Wak di mana? Di sini lah kamar mandi. Ini? Wak belum ada di belakang itu Kang, nggak ada modalnya. Jadi nggak ada kamar mandi. Nggak ada belum. Ini bahaya kali loh. Itulah itu kan udah dibacakan tongkat itu situ tuh. Iya, ini kalau diinjak apa nggak runtuh ini? Itulah. Aduh. Ya Allah guys. Iwak kalau mau tidur di mana tidurnya? Ya di sini kadang kan kami di sini kalau udah hujan angin gitu. Kalau hujan angin ini tempias lah dari Iya situ. tempias basah dipindahkan ini tuh di situ. Kasurnya pakai apa tidurnya? Ini aja kami tikar ini. Ya Allah, cuman pakai ini. Guys, jadi tidurnya cuman pakai alas tikar ini doang aja. Ini buku-buku baju sekolah, lemari nggak ada ya? Nggak ada. Ya gitu aja lah. Kalian lihat itu, lemarinya guys nggak ada, jadi semua digantung-gantung, diletak-letak aja gini. Tuh. Ini tuh udah lapuk kali, aku aja takut mau ke situ. Iya, orang lagi nanti keceplos juga. Aku takut guys mau ke sini karena ini tuh udah lapuk banget guys tuh. Kalian lihat ini tuh lapuk sekali. Jadi mereka tidurnya di sini, mungkin satu di sini, satu di situ. Jadi memang nggak ada banyak tempat yang mau kita spill di sini karena kita ketika masuk dari pintu udah langsung dapat semuanya gitu. Jadi udah langsung dapat dapurnya, kamar mandinya, kamar tidurnya, semua jadi satu dan hanya sepetak. Paling berapa meter ya ini? Berapa meter? 3 atau 4 meter, 4 kali 4 meter kali ya. Iya Pak, ini berapa meter? Iya, Yang 4 kali 4. 4 kali 4 meter aja guys. Dan ini kalian lihat di atas ini,
itu tuh terbuka kayak gitu. Jadi kalau hujan kata Wak Koya tuh air tempiasnya masuk. Dan bukan di sebelah sini aja, sebelah sini juga loh. Sebelah depan tuh, di bagian depan juga kayak gitu. Nah, aduh, Wak Koya udah hidup di sini berapa lama, Wak? Ya 3 tahun Tinggal di sini. inilah. 3 tahun udah tinggal di sini. Selama Susana sekolah SMP. Jadi ini selama dibangun udah pernah direnovasi, Apanya? udah pernah diperbaiki dari awal dibangun. Enggak pernah diperbaiki. Yang sabar ya, Wak ya. Ini ke belakang apa? Enggak ada apa-apa itu, enggak ada Jadi, kamar mandi. kalau ke belakang langsung dapat. Apa sungai? Oh, langsung. Ini guys, kalau di belakang rumahnya langsung dapat sungai. Enggak aja tuh kalau bisa dibuka. Makanya enggak bawa buka-buka. Kalau bisa dibuka lah ya. Ini langsung dapatnya sungai sini ya. Ya kalau kalian mau lihat tuh sungainya. Jadi di belakang langsung dapat sungai itu. Ah, ini tuh di belakang rumah Wak Koya. Tuh. Dan kalau kita perhatikan ya, rumah ini tuh udah mereng guys. Jadi kalau ini rumahnya gini, itu udah mereng gini rumahnya ya Pak. Iya, udah mereng. Jadi buat kalian, iya ini mereng, kelihatan banget mereng. Dari luar pun kelihatan mereng. Jadi guys, kalau kita perhatikan ini rumahnya memang banyak yang nggak ketutup dan udah mereng banget ya, mereng banget. Jadi mudah-mudahan buat kalian juga yang mau ikut ngebantu berdonasi atau mau membantu langsung datang ke sini juga ke Desa Karanggading ya, bisa sekali nanti hubungi aku, nanti aku yang bawa kalian ke sini. Para donatur yang ingin membantu Wak Koya, mana tahu ada yang mau membantu. Mudah-mudahan ada hati kalian yang terketuk yang bisa membantu, karena ini memang benar-benar udah nggak layak sekali gitu loh. Cuman kita juga bingung sebenarnya. Yang bikin aku miris tuh tadi aku gini guys, jadi aku tanya sama Wak Koya, kenapa nggak dapat bedah rumah ya, dan yang saya tahu juga ya, kalau di tempat kami di desa kami juga sama, kalau rumah-rumah yang di pinggir-pinggir sungai kayak gini nggak bisa dapat bedah rumah, mau seburuk apapun rumahnya katanya nggak bisa dapat. Jadi yang dapat bedah rumah itu hanya orang-orang yang punya tanah, surat tanah. Agak aneh ya, agak aneh kan. Jadi justru karena dia nggak punya apa-apa lah, makanya rumahnya seperti ini. Kenapa harus punya surat tanah, punya tanah sendiri baru bisa dibedah rumahnya? Padahal ya justru karena mereka susah, makanya mereka nggak punya apa-apa. Harusnya mereka yang lebih diprioritaskan untuk dibantu gitu. Kayak gini, ini rumah benar-benar udah nggak layak huni. Tapi Wak Koya terpaksa ya Pak. Mau gimana lagi ya? Iya. Ya udah Wak, yang sabar aja. Jadi buat kalian ya guys yang mau ngebantu Wak Koya, sekali lagi aku kasih tahu, kalau yang mau bantu nanti bisa DM aku, nanti aku bakalan bawa kalian ke sini atau bagaimana baiknya lah gitu. Di Wak ini aku ada sedikit bawakan tuh Wak ya. Ini ada Iya. sembako, ini ada beras. Mudah-mudahan berguna untuk Wak, dan semoga nanti banyak yang bisa ngebantu Wak di sini ya, mudah-mudahan, amin. Ini Wak ya. Jadi Wak yang sabar lah ya. Iya, iya. Kalau bisa mudah-mudahan nanti ada yang ngebantu dan Yani bisa tinggal sama Wak ya. Alhamdulillah sekali kalau bisa kayak gitu. Jadi guys, buat kalian yang mau ngebantu aku ya, sekali lagi ya, nanti bisa DM aku atau hubungi aku, nanti aku bakal bawa kalian ke sini, atau kalian bisa bagaimana caranya nanti mau ngebantu dia, bisa langsung telepon aku aja gitu ya. Dan alamatnya bakal aku kasih di akhir video. Jadi semuanya terima kasih, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Wak, aku mau balik dulu ya. Makasih ya. Iya sama-sama Wak. Begitu miris melihat keadaan rumah Wak Koya. Di saat sekarang begitu banyak orang yang pamer-pamer kemewahan, tapi mereka harus bertahan hidup di rumah yang seperti ini.
yang sangat jauh sekali dari kata layak untuk dihuni. Melihat batang-batang kayu yang sudah tidak lagi kokoh, saking rapuhnya kalian bisa lihat kayu-kayu itu udah gak terpacak lagi ke tanah. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Gak ada. Mereka harus bertahan hidup di rumah yang seperti ini. Mungkin kalau aku atau kita berada di posisi mereka, belum tentu kita sanggup untuk tinggal di tempat seperti ini dengan keadaan yang seperti ini. Semoga dengan adanya video ini bisa memotivasi kita semua untuk belajar bersyukur dan bisa lebih peka untuk membantu orang-orang susah di luar sana. Nah, tuh adiknya si Yani tuh sana. Jadi semuanya terima kasih buat kalian udah mampir ke channel aku. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Kalau kita lihat memang rumah Wakoya itu memang benar-benar udah nggak layak sekali guys. Jadi buat kalian please, aku kali ini minta tolong bantulah, kasihan. Ya, terima kasih semuanya. Bye bye.